Indonesia itu katanya negara yang kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, lautnya luas, tanahnya subur, tapi sayangnya sumber daya manusianya menyedihkan. Kita tuh seringkali nyalahin pemerintah, korupsi, pejabat yang tidak kompeten, tapi jarang sekali ada yang mengakui bahwa masalah terbesar di negeri ini justru datang dari dalam kepala rakyatnya sendiri. Masih banyak yang gampang dibodohi, masih banyak yang lebih percaya dukun daripada dosen, lebih percaya air doa daripada air bersih, dan lebih sibuk minta keajaiban daripada bikin perubahan. Dan dari semua keabsurdan negara Konoha kita tercinta ini, pertanyaannya simpel, Pak. Gimana mau jadi negara maju kalau masyarakatnya aja lebih percaya mitos daripada berpikir logis? Sebenarnya teman-teman, rendahnya kualitas SDM di negara Konoha kita tercinta ini itu bukan cuma karena sistem pendidikan kita yang jelek, tapi juga kebiasaan berpikir kita yang tidak pernah digali. Dari kecil kita itu selalu dituntut untuk nurut, bukan nanya. Anak-anak yang banyak tanya dibilang kurang ajar, dibilang ikut campur, anak-anak yang debat dibilang sok pinter. Padahal dari situlah akar kemajuan itu tumbuh, dari rasa ingin tahu, bukan dari rasa takut. Akhirnya apa? Dari kecil otak kita itu ditempa untuk jangan sampai mikir. Makanya begitu dewasa, banyak yang lebih nyaman jadi pengikut. Nungguin katanya daripada nyari faktanya. Percaya broadcast WhatsApp lebih cepat daripada percaya riset, percaya jurnal. Dan lucunya, begitu tahu kalau dia ketipu, bukannya belajar, malah nyalahin yang nyebarin. Pendidikan di sini lebih sibuk bikin nilai bagus daripada otak bagus. Kita selalu diajarin untuk ngapalin rumus, tapi nggak pernah diajarin untuk mikir kenapa rumus itu penting. Kita belajar sejarah, ngafalin tanggal-tanggal, ngafalin kejadian, tapi nggak pernah belajar logika di balik sejarah itu. Dan akhirnya begitu udah lulus pendidikan, lulus sekolah, atau bahkan lulus kuliah, banyak lagi yang balik ke pola pikir primitif. Lebih ngikutin katanya dibanding nyari faktanya. Takut berpikir, takut punya prinsip sendiri, maunya ngikut terus. Dan ironisnya di zaman sekarang, di zaman serba sosial media ini, di zaman semuanya diukur dengan like dan komen ini, guru-guru pada sibuk joget TikTok, anak-anaknya sibuk nyari konten viral. Akhirnya semua orang sibuk nyari perhatian, kritis makin punah, krisisnya makin banyak. Makanya jangan heran kalau orang-orang Indonesia itu gampang banget digiring, gampang banget diakalin, gampang banget ditipu, dan gampang banget disetir opininya. Karena pendidikan kita gagal bikin otak berpikir, cuma sukses bikin otak menghafal. Banyak orang Indonesia itu yang seringkali terlalu religius, sampai lupa caranya rasional. Apa-apa dibilang takdir, apa-apa dibilang ujian, apa-apa dibilang berkah, rezeki udah ada yang ngatur. Ya emang bener sih, rezeki udah ada yang ngatur. Tapi kalimat-kalimat seperti itu seringkali diucapkan bukan untuk sabar, tapi buat nyerah. Makanya akhirnya jadi banyak yang miskin, tapi bangga. Nggak apa-apa bodoh, yang penting ngerasa beriman. Lu lihat aja sendiri, yang masih percaya air doa bekas celupan-celupan Gus tuh banyak. Yang jualan barang-barang tolol berlabel agama juga masih laris. Terakhir sebelum saya tutup, jadi telepon saya punya guru, yakni Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Sumaid, untuk dagang air. Dan airnya, fadilahnya ini air rautib, air hizib, air doa, langsung dibacakan oleh guru kita. Mau tes CPNS bukannya belajar malah sibuk nyari jimat, mau nyalek bukannya sibuk mikirin program yang bagus malah sibuk datengin dukun-dukun dan menjalankan ritual-ritual bodoh mereka. Dan semua hal absurd itu adalah fenomena yang cukup konkret bahwa di titik tertentu religiusitas itu bisa perlahan berubah menjadi penyakit masyarakat. Karena ketika agama udah bikin lu anti dengan logika, maka yang tersisa hanyalah kebodohan yang dibungkus dengan doa. Dampak dari kemerosotan SDM itu nyata banget teman-teman. Negara kita jadi jalan di tempat.
Teknologinya kalah, inovasinya lambat, riset nggak jalan, dan akhirnya apa yang dijual? Ya, lagi-lagi tambang, lagi-lagi lahan, lagi-lagi sumber daya alam. Kenapa demikian? Karena sumber daya manusianya nggak bisa dijual atau nggak punya nilai tukar. Dan selama ini, setiap kali itu terjadi, siapa sih yang selalu disalahin? Lagi-lagi pemerintah, lagi-lagi nasib, lagi-lagi takdir, lagi-lagi Tuhan. Pokoknya yang disalahin itu selalu hal yang di luar kontrol biar dirinya merasa aman. Padahal kalau rakyatnya masih percaya sama mitos, masih gampang ditipu dengan label-label religius, ya sistem secanggih apapun gak akan bisa bekerja. Orang SDM-nya aja masih banyak yang tolol, mau dikasih yang canggih-canggih ya susah. Gue nggak bilang semua orang Indonesia itu bodoh ya teman-teman. Tapi kalau hari ini lu masih percaya dengan mitos, mabuk agama, masih bangga jadi bodoh yang penting ngerasa beriman, ya jangan heran kalau nantinya negara lain udah lomba bikin AI, kitanya masih sibuk ngemis air doa, nyembah gus-gusan, nyembah dukun yang katanya sakti padahal cuma penderita skizofrenia. Gue tuh kadang mikir gini loh. Mungkin kita itu bukan kurang pinter, tapi kita itu terlalu sibuk pura-pura paham. Terlalu sibuk nyari siapa yang bisa disalahin, tapi nggak pernah mau ngaca. Bahwa mungkin bisa jadi kita juga bagian dari kebodohan yang selalu kita hina. Ya lu lihat aja fenomena di sekitar lu, orang-orang rajin itu kadang malah dianggap sok. Yang kritis dianggap nyinyir, dan yang kerja bener malah dianggap penjilat. Padahal justru crab mentality seperti itulah yang bikin negara kita ini nggak pernah maju. Karena ketika ada orang yang pengen maju dari hasil kerja kerasnya, selalu ditarik mundur sama lingkungannya. Kita tuh seringkali keluar-keluar pengen jadi negara maju, tapi rakyatnya sendiri malah lebih memilih percaya mitos, setan, dukun, daripada percaya ilmu dari pakar. Pengen ada perubahan, tapi kitanya sendiri masih malas berusaha dan lebih nyaman nyalahin takdir. Pengen ekonomi bagus, pengen ada perubahan finansial yang lebih baik, tapi lebih sibuk nyari jimat daripada sibuk belajar nyari duit. Dan itu real teman-teman, gue berkali-kali menemui fenomena itu di sekitar gue. Karena kadang gini pak, yang bikin bangsa ini susah maju itu bukan karena kurangnya sumber daya, tapi karena masih terlalu banyak orang bodoh yang merasa pintar, kolot, dan anti kritik. Kalau kalian punya keresahan yang sama, opini yang berbeda, atau mungkin pengen ngehujat gua, silahkan tulis apapun itu di komen, kita diskusi di sana. Emang belum tentu gua balas, tapi udah pasti gua baca. Jadi tenang aja, apapun itu pokoknya tulis aja di komen. Kita diskusikan apapun itu di sana, dan jangan lupa subscribe biar gua makin kaya. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.